Selamat datang di channel Pojok Sejarah. Kali ini admin tak akan membahas sejarah, melainkan sebuah perkembangan terbaru yang menghebohkan di Jerman. Admin yang biasanya membutuhkan beberapa hari untuk membuat sebuah video, kini mau tak mau harus menyelesaikannya hanya dalam waktu sehari, agar beritanya masih segar dan juga update. Ini terkait dengan terkuaknya skandal anggota kepolisian di negara bagian North Rhine-Westphalia yang terbukti terpapar ideologi ekstrim kanan. Peristiwa tersebut terjadi pada 16 September 2020, ketika 29 polisi tersebut terbukti aktif di grup chat WA yang mendukung gerakan sayap kanan. Selain itu, mereka juga saling berbagi sekitar 126 gambar, termasuk foto Adolf Hitler dan ilustrasi fiksi mengenai seorang pengungsi yang dimasukkan ke dalam kamar gas. Kejadian serupa juga terjadi di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern, di mana dua anggota polisi mereka diskors juga karena terbukti aktif di dalam grup chat yang berhaluan ekstrim kanan. Kejadian ini terjadi berulang kali di dalam tubuh kepolisian Jerman. Pemerintah terkesan lambat dalam meminimalisir serta mencegah kejadian serupa terulang. Menteri Dalam Negeri di negara bagian North Rhine-Westphalia, Herbert Reul, menyatakan bahwa ke-29 anggota polisi itu sudah dinonaktifkan dan bahkan terancam dipecat. Reul juga mendesak agar pemerintah lebih aktif lagi dan mengusulkan untuk membentuk sebuah badan independen untuk mempelajari serta menyelidiki perkembangan radikalisme di dalam kepolisian. Berikut adalah dua karikatur terkait skandal tersebut. Selain berita tentang polisi tersebut, ada juga berita lainnya yang cukup menghebohkan. Kurang lebih terjemahannya ialah Bremen melarang bendera kekaisaran. Ia menjadi negara bagian pertama yang melarang bendera ini di tempat umum. Keputusan tersebut berlaku mulai tanggal 21 September. Ini dilakukan karena kaum ekstremis seringkali membawanya saat berdemonstrasi. Mereka tak bisa menggunakan simbol swastika karena memang sudah lama dilarang oleh pemerintah. Bagi yang belum ngeh seperti apakah bendera kekaisaran Jerman beserta bendera militernya, inilah gambarnya. Admin juga akan menerjemahkan penggalan kalimat ini untuk sobat sejarah. Negara bagian Bremen melarang pengibaran di tempat umum bendera kekaisaran Jerman beserta bendera militernya. Bila ngeyel, maka pelanggar akan didenda sebesar 1.000 euro atau kurang lebih setara dengan 1,7 juta rupiah. Senator di parlemen negara bagian Bremen, yaitu Ulrich Meurer, berkata, inilah saatnya untuk bertindak. Hingga saat ini, hanya bendera berlambang swastika saja atau Hakenkreuz yang dilarang oleh pemerintah. Bendera tersebut kini secara tidak langsung sudah melekat dengan citra neonazi yang rasis, intoleran, dan juga anti-demokrasi. Karena kaum ekstremis seringkali membawanya saat tengah berunjuk rasa. Tak hanya soal bendera atau polisi saja, admin juga masih punya berita yang mencengangkan terkait ekstremisme di Bundeswehr atau Angkatan Bersenjata Jerman. Pada akhir Juni lalu, Kementerian Pertahanan Jerman resmi membubarkan sebuah kompi dari pasukan elit Jerman, yaitu KSK atau Kommando Spezialkräfte. Ini dilakukan setelah mayoritas anggota kompi tersebut telah terpapar ideologi neonazi. Bila perkembangan radikalisme di tubuh KSK sudah sedemikian parah dan tak terkendali, pemerintah bahkan tak segan untuk membubarkan seluruh kesatuan elit tersebut.
Pemerintah kini semakin menyadari bahwa ideologi neo-Nazi sudah berada di mana-mana, baik di institusi kepolisian, militer, lembaga peradilan, dan juga di masyarakat. Akan berbahaya jika ini dibiarkan saja oleh Kanselir Merkel beserta pemangku kebijakan lainnya. Dan nampaknya ucapan Merkel terkait aksi kekerasan di Hanau di bulan Februari lalu masihlah relevan dengan situasi saat ini. Ia berkata, "Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift, und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft." Yang kurang lebih artinya, rasisme adalah racun, kebencian adalah racun, dan racun ini masih ada di masyarakat kita. Begitulah perkembangan terbaru dari Jerman terkait ekstremisme kanan yang terus menggeliat. Bagaimana menurut Sobat Sejarah terkait permasalahan radikalisasi ini? Dan apakah Sobat Sejarah juga setuju tentang pelarangan bendera kekaisaran Jerman tersebut?